Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina dengan nomor induk mahasiswa 110762020001 dari kelas A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang infografis yang telah saya buat. Mari simak video berikut ini. Pertama yang akan kita bahas yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana warga Indonesia harus menjadi manusia Indonesia yang memenuhi 9 kriteria. 9 kriteria tersebut yaitu yang pertama, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, menjadi manusia yang berakhlak mulia. Yang ketiga, menjadi manusia yang sehat. Yang keempat, menjadi manusia yang berilmu. Yang kelima, menjadi manusia yang cakap. Yang keenam, menjadi manusia yang kreatif. Yang ketujuh, menjadi manusia Indonesia yang mandiri. Yang kedelapan, menjadi manusia Indonesia yang demokratis. Dan yang terakhir yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu terdapat 3 aspek yang dipertimbangkan oleh para penyusun kurikulum dalam proses penyusunan kurikulum. Di antaranya yaitu yang pertama, filosofi. Alasan bersifat ilmiah yang melatar belakangi suatu muatan pelajaran diajarkan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Yang kedua yaitu SKL atau standar kompetensi lulusan. Indikator atau ukuran yang berlaku nasional untuk menetapkan suatu tahapan dinyatakan lulus. Yang ketiga yaitu kurikulum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau yang biasa disebut Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini dilaksanakan pada tahun 1950. Pendidikan yang diajarkan pada kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia, pendidikan watak, kesadaran bernegara, serta bermasyarakat. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964 atau yang biasa disebut Rencana Pendidikan 1964. Pembelajaran pada kurikulum ini dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, serta jasmani. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Pada kurikulum ini, siswa diposisikan sebagai subjek belajar atau merdeka belajar yang sudah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1984. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki untuk menjadi guru yang profesional di abad ke-21. Terdapat 8 keterampilan. Yang pertama yaitu leadership, yang berarti kepemimpinan. Seorang guru harus mampu memimpin. Dalam artian, seorang guru harus mampu memanage kelas sehingga dapat tercipta pembelajaran yang bermakna. Yang kedua yaitu digital literasi atau pemahaman digital, yang berarti seorang guru harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu communication atau komunikasi, yang berarti seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan siapapun. Yang keempat yaitu emotional intelligence atau kecerdasan menata emosi. Yang kelima yaitu entrepreneurship atau semangat kewirausahaan. Yang keenam yaitu global citizenship atau kewarganegaraan global. Yang ketujuh yaitu problem solving atau kemampuan memecahkan masalah, dan yang terakhir yaitu teamworking atau kerjasama kelompok. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip dasar bagi guru yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo atau di depan memberi teladan, yang berarti seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi para muridnya. Yang kedua yaitu Ingmadio Maunkarso atau di tengah memberikan niat atau kemauan, yang berarti seorang guru harus mampu memberikan niat, kemauan atau semangat untuk para muridnya. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani atau di belakang memberi dorongan.
Yang berarti seorang guru ketika berada di belakang harus memberi dorongan untuk para muridnya. Yang keempat yaitu dohparan kirim dungo atau jauh memberi doa, yang berarti ketika seorang siswa sudah jauh dari para gurunya, seorang guru harus terus memberikan doa yang terbaik untuk para siswanya. Yang kelima yaitu tankaton hamumuji atau selalu menjaga citra baik, yang berarti ketika seorang guru sudah lepas dari masa baktinya, maka seorang guru harus tetap menjaga citra baiknya sebagai seorang guru. Yang keenam yaitu waspodo purbowaseso atau waspada dan sanggup mengawasi diri. Menurut Impres nomor 75 tahun 2018, terdapat 5 nilai utama karakter yang harus dibangun. Yang pertama yaitu nilai religius, yang kedua yaitu nilai nasionalis, yang ketiga yaitu mandiri, yang keempat yaitu gotong royong, dan yang terakhir yaitu nilai integritas. Pembahasan yang terakhir yaitu hasil analisis KIKD kelas 3 semester 2. Berdasarkan hasil analisis kurikulum muatan materi PKN SD kelas 3 semester 2 pada tema 7 subtema 1 menunjukkan bahwa proses pembelajarannya telah memuat domain spiritual konsep dasar PKN SD dengan menerima dan menjalankan agama yang dianutnya sesuai dengan sila pertama. Pada domain sosial, konsep dasar PKN SD diwujudkan dengan penerapan sila-sila Pancasila seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Pada domain pengetahuan, konsep dasar PKN SD ditunjukkan dengan pembahasan mengenai hak memahami bentuk keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia. Dan pada domain keterampilan, konsep dasar PKN SD ditunjukkan dengan kegiatan yang mencerminkan keberagaman suku bangsa dan agama di kehidupan sehari-hari. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.